Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah akan melindungi kita dari bahaya virus yang sedang berjangkit kali ini. Baiklah anak-anak ustazah, mengawali pertemuan kita di semester 1 dalam mata pelajaran PAI, materi kita yang pertama adalah tentang iman kepada hari akhir. Silakan anak-anak ustazah buka LKS-nya tentang materi iman kepada hari akhir. Nanti kita akan mengkaji tentang apa itu pengertian iman kepada hari akhir, dan apa itu tanda-tanda hari akhir, dan bagaimana terjadinya peristiwa hari akhir tersebut. Anak-anak ustazah, kita masuk kepada pengertian iman kepada hari akhir. Iman artinya adalah percaya. Iman kepada hari akhir berarti mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa seluruh alam semesta ini akan mengalami kehancuran yang dahsyat. Iman kepada hari akhir harus kita tanamkan di dalam diri kita. Dalilnya adalah salah satunya surah Al-Hajj ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna allaha yab'atsu man fil qubur. Shadaqallahul azim. Artinya ialah, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Anak-anak ustazah, kiamat itu dapat kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah kiamat sugra atau dikenal dengan kiamat kecil. Kiamat kecil itu seperti yang kita saksikan. Apa itu? Adanya bencana alam seperti longsor, gunung meletus, banjir. Berarti itu namanya adalah kiamat kecil. Kiamat kecil ini adalah sebagai peringatan Allah kepada kita manusia. Yang kedua adalah kiamat kubra atau dikenal dengan kiamat besar. Kiamat besar itu adalah seperti kematian. Sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya, silakan anak-anak ustazah untuk menjawab soal yang ada di slide ini, ditulisnya dalam buku latihan. Bagaimana gambaran terhadap terjadinya kiamat kubra tersebut? Diawali adalah yang pertama, Allah akan menghancurkan seluruh alam semesta ini. Benda-benda langit akan hancur, lautan akan meluap, dan manusia terombang-ambing. Yang mana kalau sudah terjadi kiamat kubra, tidak ada lagi perlindungan, tidak ada lagi pertolongan yang diberikan oleh Allah. Manusia hanya sibuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ayah tidak dapat menyelamatkan anaknya. Anak tidak tahu lagi siapa ayahnya. Begitulah terjadinya kiamat kubra tersebut. Maka manusia hanya sibuk memikirkan dirinya sendiri. Setelah semua kita dimatikan, kemudian kita akan mengalami yang namanya Yaumul Ba'ats. Apa itu Yaumul Ba'ats? Yaitu hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Setelah kita dibangkitkan, kemudian kita akan mengalami yang namanya Yaumul Mahsyar. Manusia akan digiring ke padang mahsyar. Setelah manusia digiring ke padang mahsyar kemudian dikumpulkan, maka di sanalah terjadinya yang namanya Yaumul Hisab dan Yaumul Mizan. Apa itu Yaumul Hisab? Yaumul Hisab adalah hari perhitungan amal manusia selama ia hidup di dunia. Sedangkan Yaumul Mizan artinya adalah penimbangan amal perbuatan manusia.
Orang yang banyak amal perbuatan baiknya, maka beratlah timbangan sebelah kanannya. Dan yang banyak amal perbuatan buruknya, maka beratlah timbangan amal sebelah kirinya. Setelah dihisab dan dimizan, kemudian manusia akan mengalami yang namanya yaumul jaza. Apa itu yaumul jaza? Hari pembalasan. Orang yang banyak amal perbuatan baiknya, maka Allah akan memberi balasannya. Begitu juga dengan amal perbuatan jeleknya. Barulah manusia ditempatkan di surga dan neraka. Anak-anak ustazah, karena kita harus meyakini akan adanya hari akhir itu, maka kita harus mempersiapkan bekal kita menuju kampung akhirat tersebut. Apa yang harus kita persiapkan selama hidup di dunia ini? Yang pertama adalah beramal untuk masa depan. Beramal untuk masa depan artinya adalah mempersiapkan bekal kita. Apa yang kita bawa nanti hanyalah amal ibadah kita. Yang kedua, tidak ada yang luput dari penglihatan Allah. Maka kita harus berhati-hati dalam berkata dan bertindak. Yang ketiga, kita harus menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk orang lain. Keempat, mampu menundukkan hawa nafsu atau menjaga pandangan kita dari hal-hal yang negatif. Kemudian orang yang beriman kepada hari akhir pasti di dalam hidupnya akan merasakan kedamaian dan ketenangan. Kemudian ia akan selalu semangat dalam belajar dan beribadah. Kemudian dia akan selalu gembira karena dia yakin amal ibadahnya akan dibalasi oleh Allah dan nanti ia akan ditempatkan di tempat yang dijanjikan oleh Allah, yaitu surganya. Kemudian dalam kehidupannya dia akan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Anak-anak ustazah, silakan antum kerjakan tugas kedua kita yang ada dalam slide ini. Sekian dulu pertemuan kita kali ini, bab 1 dalam materi PAI. Semoga anak-anak ustazah dapat memahaminya, dan untuk penjabarannya lebih lanjut silahkan antum baca materi yang ada di dalam buku cetak dan juga LKS. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.